Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lanjutkan pembahasan tentang osilasi. Nah, di sini kita masih mempelajari tentang DEM oscillation atau osilasi teredam. Ada beberapa jenis redaman. Jadi, sebelum benda itu berhenti berosilasi, jadi prosesnya itu ada 3 cara atau 3 jenis, yaitu yang pertama ada underdamp, di mana syarat terjadinya underdamp itu Q-nya itu imajiner. Kemudian yang kedua adalah critical damp, di mana Q-nya real sama dengan 0, dan yang terakhir adalah overdamp, di mana Q-nya real lebih besar dari 0. Nah, seperti apakah proses berhentinya osilasi secara underdamp? Nah, underdamp itu melakukan dulu beberapa osilasi sebelum berhenti. Jadi tidak langsung berhenti, tapi dia melakukan beberapa osilasi terlebih dahulu. Nah, jadi ini di sini bisa terlihat ya. Jadi sebelum berhenti di sini maka terlebih dahulu melakukan beberapa osilasi yang dimana semakin lama semakin amplitudenya semakin mengecil. Nah, kenapa bisa terjadi underdamp? Karena redaman ini tidak terlalu besar atau gamanya cukup kecil, sehingga gamma kuadrat min omega 0 kuadrat itu kurang dari 0, sehingga dihasilkan Q yang imajiner. Nah, berapa besarnya Q? Q sama dengan akar dari gamma kuadrat min omega 0 kuadrat. Maka untuk kasus underdamp, Q-nya itu bisa kita tulis menjadi Q sama dengan I omega D. I itu imajiner. Jadi Q sama dengan imajiner omega D. Nah, omega D kita definisikan. Ini omega D kita definisikan akar dari omega 0 kuadrat min gamma kuadrat. Nah, apa itu omega D? Omega D itu adalah frekuensi sudut underdamp. Omega 0 kuadratnya sudah kita ketahui K per M, dan gamma kuadratnya sama dengan C kuadrat per 4M kuadrat, dimana gamma-nya itu sendiri kita ketahui sebelumnya sebagai faktor redaman C per 2M, kemudian dikuadratkan menjadi C kuadrat per 4M kuadrat. Baik, aku lanjutkan. Bagaimana persamaan gerak di underdamp ini? Persamaan geraknya itu seperti sama saja dengan gerak osilasi secara umum, gerak osilasi teredam yang sebelumnya, yaitu X double dot plus 2 gamma X dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0. Nah, sehingga menghasilkan solusi X fungsi waktu T sama dengan A pangkat E min gamma plus I omega D T plus B E min gamma min omega D T. Nah, sehingga kita bisa lebih menyederhanakan lagi, di mana X fungsi waktu T kita keluarkan T-nya. Jadi ini seharusnya T-nya sudah tidak ada ya, karena T-nya sudah pindah ke depan ke sini. Nah, jadi X fungsi T sama dengan E pangkat min gamma T A E I omega dt plus BE min omega D. Dengan A dan B adalah konstanta integrasi. Jadi solusi mengandung eksponensial imajiner. Nah, tetapi solusi itu kan harus real ya, karena kita ada di dunia real. Sehingga A dan B itu merupakan kompleks konjugat. Sehingga solusi kita nyatakan dalam sin atau cos. Nah, kompleks konjugat dari persamaan di atas, nah karena mengandung imajiner, karena mengandung maaf. Nah, jadi karena mengandung bilangan imajiner, sehingga kita bentuk kompleks konjugatkan persamaan di atas, sehingga kompleks konjugat dari persamaan ini, nah kita peroleh yang ini ya. Jadi X kompleks konjugat T sama dengan E pangkat min gamma T. Nah, Ibu ubah A dan B-nya menjadi C plus dan C min. Nah,
Artinya ini konstanta C plus itu untuk suku yang positif. Ini kan ini ya, suku ini kan suku yang realnya, sehingga ibu ubah notasinya menjadi C plus kompleks konjugat ini. Jadi artinya ini adalah suku yang realnya, kemudian C minus ini suku yang imajinernya, karena mengandung suku imajiner min I omega D sama dengan X fungsi T. Ya, kemudian nah ini maaf ya, ini maksudnya catatan tapi tertulis di atas. Nah, catatannya kita harus mempelajari dulu bilangan kompleks. Ini sudah kita pelajari mungkin ya di matfis, ini masih ada, silahkan dibaca lagi. Nah, karena X fungsi T itu sama dengan kompleks konjugat dari X fungsi T, sehingga kita bisa menuliskan bahwa C positif itu artinya konstanta integrasi yang ada untuk suku yang realnya dikonjugatkan menghasil sama dengan C minus sama dengan C plus. Nah, C minus kompleks konjugat sama dengan C plus sama dengan C. Nah, sehingga kita peroleh persamaan di mana X fungsi T sama dengan E minus gamma kali T. Nah, ini T-nya udah nggak ada ya, maaf. Nah, ini T-nya sudah dikeluarkan harusnya. Nah, sehingga kita peroleh, kita substitusikan C plus sama C minusnya menjadi ini persamaan yang ini, maaf, yang ini. Nah, kita dapatkan C dan C kompleks konjugat dengan konstanta real A dan theta 0. Nah, jadi kita nyatakan C dan C konjugatnya itu dalam bilangan real A dan theta 0. Nah, C plus dan C konjugat sama dengan A per 2 E pangkat I theta 0. Jadi kita definisikan ini ya. Jadi kita definisikan bilangan konstanta C itu dihubungkan dengan, maaf ada iklan dulu. Nah, kita hubungkan dengan konstanta real A dan theta 0 sehingga diperoleh hubungan seperti ini. Nah, kenapa hubungannya bentuknya seperti ini? Nah, karena kita ingin memanipulasi bentuknya, kita hubungkan dengan identitas Euler. Nah, silahkan nanti dipelajari apa sih itu identitas Euler, itu ada di matfis. Nah, Ibu berikan di sini bentuk identitas Euler itu seperti ini ya. Nah, diturunkan dari persamaan ini. Nah, ini menggunakan persamaan ini menggunakan identitas Euler. Nah, silakan nanti dilihat secara detail bagaimana identitas Euler itu di matfis ya. Nah, maka dengan menggunakan identitas Euler, nah persamaan di atas ini maksudnya ini sudah disubstitusi ya. C plus C kompleks konjugat dengan C-nya itu sudah diganti yang ini dengan yang ini, nanti diganti dengan konstanta yang sudah disubstitusi A dan theta-nya yang ini. Nah, sehingga kita peroleh persamaan yang ini. Nah, dengan menggunakan identitas Euler, mana identitas Euler itu? Identitas Euler itu yang ini, sehingga diperoleh persamaan ini. Persamaan akhir. Nah, ini. Maaf ya. Ini banyak iklannya. Sebentar. Nah, sehingga diperoleh persamaan yang ini. X fungsi T sama dengan E min omega T A cos omega D T plus theta 0. Nah, kalau misalnya kita lihat ini dari mana? Yang ini dari mana? A cos, maaf yang ini. Nah, yang ini
yang ini A cos omega dt plus theta 0. Nah, itu diperoleh dari sini. Nah, ini coba ini dijumlahkan akan menghasilkan persamaan yang ini, itu tidak lain adalah ini. Jadi yang ini sama dengan penjumlahan dari ini ditambah suku ini. Nah, suku ini itu sama dengan 0. Karena kan coba baca aja ya, dijumlahkan semuanya. Nah, penjumlahan ini akan menghasilkan persamaan akhir yang ini. Jadi penjumlahan menggunakan identitas Euler yang ini dijumlahkan akan menghasilkan persamaan akhir ini. Nah, maka persamaan akhirnya itu X fungsi T sama dengan E min gamma T A cos omega dt plus theta 0. Nah, jika persamaan di atas diproyeksi rotasi vektor, maaf. Sebentar. Oh, maaf ya. Jadi sebetulnya T itu masuk ke, jadi omega D itu dikali T ya. Nah, ini coba lihat. Berarti kan kalau kita uraikan menjadi A pangkat E min gamma T kali A pangkat E I omega dt. Jadi T-nya itu ada di gamma dan ada di omega D-nya. Oh iya, maaf ya, salah. Jadi T-nya itu memang ada nyatu sama omeganya ya. Nah, berarti memang betul T-nya itu ada di omega D-nya. Nah, berarti ini sudah betul. Nah, ini berarti kurang T-nya itu. Nah, ini semuanya ada T-nya. Maaf. Nah, ini ada T-nya. Ini ada T-nya. Nah, sehingga X fungsi T E pangkat min gamma T A cos omega dt. Jadi ini memang ada T-nya ya, betul. Nah, jika persamaan di atas itu diproyeksi rotasi vektor, jadi diproyeksikan kan, si persamaan ini dirotasikan. Nah, jika akan dipelajari di 3.2 Analytical Mechanics Wallace Cassidy, maka diperoleh persamaan akhirnya ketika cos itu diproyeksikan ke vektor rotasinya, maka menjadi ini sin. Jadi X fungsi T sama dengan E pangkat min gamma T A sin omega dt plus theta 0. Sehingga solusinya, kalau kita perhatikan, suku yang ini itu kan sama dengan solusi untuk osilasi yang awal, dimana dimana gaya geseknya itu diabaikan ya, atau solusi osilasi tak teredamnya yang tidak ada gaya geseknya ya kan. Nah, bedanya ketika benda itu ada gaya geseknya sehingga teredam, itu ada suku yang ini saja gitu. Jadi kalau yang teredam itu ada suku E pangkat min gamma T-nya, sehingga kalau secara kita maknai secara fisis, maka osilasi teredam ini itu meluruh sebesar fungsi E pangkat min gamma T gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada gaya geseknya, maka osilasinya itu akan terjadi seperti ini. Jadi kalau tidak ada gaya eksternal yang membuat dia berhenti itu, atau tidak terus-menerus diberikan gaya, maka akan terus berosilasi seperti gambar di sini. Tapi ketika ada gaya gesek atau gaya geseknya tidak diabaikan, maka
osilasinya akan berhenti dengan proses yang eksponensial seperti ini, gradual ya, sebesar E pangkat min gamma T gitu. Nah, sekarang kita beralih ke critically damped oscillation. Apa itu critically damped oscillation? Nah, benda yang mengalami critical damping biasanya langsung berhenti berosilasi. Jadi kalau meninggal mah kayak serangan jantung gitu, dek langsung mendadak mati saat itu juga gitu ya, meninggal. Nah, seperti ilustrasinya seperti itu. Jadi bendanya itu langsung kembali ke posisi setimbangnya. Nah, benda langsung berhenti berosilasi karena apa? Karena redaman yang alaminya cukup besar. Coba kita bandingkan dengan pegas dengan benda yang digantungkan pada pegas di gambar sebelumnya, itu kan dipengaruhi oleh hanya gaya gesekan udara. Nah, kalau di sini di critically damped ini diberikan gaya geseknya itu atau hambatannya itu berupa air. Air kan lebih besar ya gaya hambatnya daripada udara, sehingga karena gaya hambatnya itu besar, cukup besar, sehingga bendanya itu atau bandulnya itu kembali ke titik semula secara langsung gitu. Nah, maka benda yang langsung berhenti berosilasi itu karena redaman yang dialaminya cukup besar. Nah, coba kita perhatikan. Karena Q-nya 0 ya, Q-nya 0 itu kan syarat yang untuk memenuhi critically damped itu Q-nya sama dengan 0. Maka persamaan yang sebelumnya, persamaan ini, nah ini merupakan persamaan solusi untuk osilasi teredam di slide sebelumnya. Itu tinggal kita substitusikan saja Q-nya sama dengan 0. Nah ini kan Q-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan akhir ini, X fungsi T A E min gamma T plus BE min gamma T. Kalau kita perhatikan, ini kan gamma itu apa? Faktor redaman ya. Gamma itu kan besarnya C per 2M. Nah, C per 2M itu kan konstanta ya, konstan. Jadi tidak, memang di sini kalau kita lihat solusinya itu tidak ada fungsi sinusnya. Jadi memang geraknya itu bukan gerak osilasi lagi. Jadi karena critically damped ini langsung berhenti gitu. Jadi tidak ada waktu untuk berosilasi terlebih dahulu. Nah, itu jadi makna fisik dengan matematisnya itu sesuai ya. Jadi kalau secara matematis kita lihat solusi persamaannya itu memang tidak ada solusinya itu tidak ada fungsi sinusnya. Jadi memang gerakan non osilatori ya. Nah, ini coba lihat di sini grafiknya. Kalau kita lihat grafiknya ya, jadi memang di sini tidak ada gerakan osilasi. Jadi langsung secara keadaan kritis itu dia langsung berhenti dari keadaan di atas, langsung dia ke bawah. Nah, yang ketiga adalah overdamped oscillation. Apa itu overdamping? Overdamping itu mirip seperti critically damped. Jadi ya sama saja, sebenarnya sama, tetapi hanya sedikit perbedaannya. Kalau critically damped itu langsung dia berhenti. Nah, kalau overdamped itu dia sebelum berhentinya itu ke proses berhenti ke titik keseimbangannya atau mencapai ke titik keseimbangannya itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau misalnya orang yang serangan jantung mah tidak langsung meninggal saat itu juga, tapi dia ada fase komanya dulu gitu beberapa saat. Nah, sehingga overdamping ini bedanya kalau critically damped itu benda tiba lebih cepat ya di posisi setimbangnya, sedangkan pada overdamping benda itu lama sekali tiba di posisi setimbangnya. Sehingga di sini kan kalau dari grafiknya tuh mengayunnya tuh lebih lama. Kalau tadi kan critically damped itu langsung ya menekuk gitu ke bawah kayak gitu. Itu bedanya. Nah, kita turunkan dari persamaan osilasi teredam secara umum. Persamaannya yang ini dengan Q-nya itu real lebih besar dari 0, maka gerakannya itu melurus secara eksponensial dengan secara eksponensial sebesar gamma plus Q dan gamma min Q. Jadi ini ya, melurus sebesar ini kan E pangkat
gamma plus Q sama E pangkat min gamma min Q. Nah, ini faktornya. Jadi masih ada Q-nya ya. Kalau tadi kan critical idem Q-nya 0 ya. Jadi fungsi eksponensialnya min gamma plus min gamma T sama gamma T ya. Nah, itu saja ya. Jadi itu hanya beberapa sedikit penjelasan dari Ibu. Silahkan untuk ini Ibu hanya mengambil dari 2 sumber. Yang pertama dari Analytical Mechanics, yang kedua dari Proceeding SNIPS, Melissa Cahyadi dan Siti Nurul Khotimah. Silahkan untuk lebih mengerti, untuk lebih memahami lagi, cari sumber yang lain, boleh dari sumber apapun yang mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.